Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alfi Ariza, NIM saya 19117014. Saya mahasiswi Universitas Trilogi angkatan 2019 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam rangka memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pengelolaan laboratorium KSDN, saya ingin memaparkan salah satu materi, yaitu tentang penerapan peraturan program dan kebijakan laboratorium. Keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium sangat penting dan perlu perhatian khusus. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan itu, pengguna laboratorium harus selalu meningkatkan kesadaran, disiplin, dan pengetahuan tentang sifat-sifat bahan dan teknik-teknik percobaan yang digunakan. Selanjutnya yaitu adalah SOP keselamatan kerja di laboratorium, dan diantaranya adalah 1. SOP keadaan darurat di laboratorium, penanganan kebakaran di laboratorium, SOP penanganan terkena bahan kimia di laboratorium, SOP pelaporan kejadian kecelakaan kerja di laboratorium, SOP penanganan cedera di laboratorium, SOP penanganan gangguan kesehatan di laboratorium, SOP penggunaan peralatan instruksi kerja, SOP penggunaan laboratorium, SOP penyimpangan bahan kimia, SOP pembuangan limbah laboratorium, SOP penggunaan peralatan pelindung diri, terakhir SOP penggunaan aparat atau alat pemadam api ringan. Selanjutnya, program keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium pendidikan, penetapan kebijakan K3. Perencanaan program K3 juga harus diikuti dengan penetapan sumber daya yang kompeten, sarana dan prasarana, serta dana agar program K3 dapat berjalan. Salah satu bentuk penetapan sumber daya manusia adalah dengan membentuk tim tanggap darurat di laboratorium. Perlu ditetapkannya satu tim yang bertanggung jawab apabila nanti terjadi kejadian yang tidak dikehendaki, seperti misalnya kebakaran, ledakan, ataupun juga kecelakaan kerja di laboratorium. Masing-masing tim ini mempunyai tugas pokok yang berbeda-beda dan harus bertindak sesuai SOP yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis bahaya dan risiko di laboratorium kimia. Setiap pekerja di laboratorium harus diberi informasi tentang potensi bahaya dan menguranginya sesedikit mungkin. Laboratorium menghadapi beragam risiko baik dari dalam maupun luar laboratorium. Beberapa risiko terutama mungkin mempengaruhi laboratorium itu sendiri, tetapi risiko lainnya mungkin mempengaruhi lembaga yang lebih besar dan bahkan masyarakat jika tidak ditangani dengan tepat. Berikut ini jenis-jenis bahaya dan risiko di laboratorium. Pertama, ada keadaan darurat skala besar dan situasi sensitif. Kedua, pelanggaran keamanan. Ketiga, paparan bahan kimia beracun. Keempat, bahan kimia mudah terbakar, eksplosif, dan reaktif. Keempat, ada bahaya hayati. Kemudian ada bahaya fisik akibat peralatan laboratorium dan limbah berbahaya lainnya. Jadi kesimpulannya, keselamatan dan keamanan kerja laboratorium mempunyai tujuan agar petugas, masyarakat, dan lingkungan pengguna laboratorium saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif, dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perlu kemampuan, dan kerjasama yang baik dari semua pihak pemerintah, dalam hal ini Departemen sebagai lembaga pertanggungjawab terhadap masyarakat, memfasilitasi pembentukan berbagai peraturan, petunjuk teknis, dan pedoman K3 di laboratorium melalui penyusunan SOP dan sosialisasi kepada seluruh pengguna laboratorium. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kalau untuk media udah bagus, medianya kayak gini udah bagus deh pokoknya. Tapi dalam isinya itu kalau buat anak SD kayaknya kurang pas kalau buat saya.